hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.
tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu yang ambil bagian dalam ibadah saat ini, semuanya sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita rindu menikmati hadirat Tuhan saat ini. Namun sebelumnya kita memuji menyembah Tuhan. Ada firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-29 di sana berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saya mau katakan hari ini adalah waktu yang terbaik bagi saya dan saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita akan membawa rasa syukur kita sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya buat saya dan saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita. Biar semua kita yang menyaksikan tayangan ini mengalami hadirat Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, membawa rasa syukur kami betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, bahkan sampai dengan hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik yang Tuhan beri bagi setiap kami, umat-umat Tuhan, jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, bahkan jemaat HCC yang ada di berbagai kota. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami. Biar apa yang kami lakukan saat ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan semua kami jemaat Tuhan yang beribadah secara online mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih jalannya ibadah kami. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang terlewatkan. Semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Raja kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan.
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yesus Tuhan yang layak untuk kita sembah. Amin. Haleluya. Jesus God. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kemurahan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena Engkau saja yang layak untuk kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Tidak ada nama lain di dua kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus Kristus yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di musim-musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersujud. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lagi katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sebab Kau yang layak untuk disembah, sebab Kau yang layak untuk dipuji. Semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, Kau yang layak untuk kami sembah. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak untuk disembah. Yesus Tuhan, Kau Allah kami, Kau Allah yang hidup, Kau
Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Hari ini engkau ada semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi hidup kami. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Kami manusia berdosa Tuhan, tapi Engkau mau layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang mengendali bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh pribadi yang mengerti setiap keadaan umat-umat-Mu. Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Biar apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan semua jemaat menikmati kekuatan yang baru, menikmati sukacita yang baru, menikmati semangat yang baru saat mereka berada di hadirat Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang beribadah secara online. Tuhan, Engkau terus bekerja atas hidup mereka satu persatu. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk Saudara Riko Julustia, untuk Ibu Tri Yulianti, untuk Saudara Marcelino Gabriel, untuk Ibu Agnes Anastasia Kuhu. Mereka berulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari ini. Roh Kudus, Engkau berkarya atas hidup mereka. Karuniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, umur yang panjang. Keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, masa muda mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka terus menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, bahkan jemaat online yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak virus apapun, biar semua jemaat Tuhan mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah sendiri. Engkau juga Tuhan terus memberkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang melanda kota dan bangsa kami. Tetapi kami akan terus melihat pembelaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu nyata sempurna bagi setiap kami yang menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk panitia dan pembangunan gereja yang ada Tuhan, untuk setiap pengurusan yang dilakukan oleh panitia pembangunan gereja Tuhan, untuk surat-surat yang ada, tanda tangan masyarakat yang ada, beberapa prosedur yang harus mereka penuhi. Kami mohon Engkau campur tangan, kami mohon hikmat kemampuan daripada Allah menjadi bagian bagi setiap panitia pembangunan, mereka bisa bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Selalu ada kerjasama yang baik. Kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap rencana kami untuk lokasi tanah gereja, bahkan pembangunan gereja yang kami rencanakan bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami terus bersyukur untuk gereja ini. Engkau terus memberkati gereja HCC Palu, HCC Luwuk, untuk semua program pelayanan yang ada. Tuhan campur tangan, biar setiap pelayanan yang kami lakukan lewat online sungguh-sungguh memberkati setiap jemaat Tuhan. Mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa juga untuk gembala kami, biar kemampuan, hikmat, pengurapan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidupnya. Berkati istri, berkati anak-anaknya, bahkan semua hal yang dilakukan oleh hamba-Mu Engkau campur tangan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan kota kami. Engkau yang berdaulat penuh atas Indonesia, Engkau yang berdaulat penuh atas kota Palu. Kami hanya serahkan setiap persoalan yang sedang dialami oleh bangsa dan kota kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kemampuan daripada Tuhan turun atas pemimpin kami, mulai dari
dari presiden sampai kepada mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Roh hikmat pengetahuan Engkau tambah-tambahkan sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya semua kita jemaat Tuhan yang beribadah secara online di hari ini terus mengalami damai sejahtera, bahkan berkat yang daripada Allah sendiri. Nah, sebentar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan saudara, entah itu perpuluhan, pembangunan, diakonia, atau persembahan yang lain, ucapan syukur. Bapak Ibu bisa mentransfernya di rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 35 ayatnya yang kelima. Keluaran 35 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dan barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seperti Musa menyampaikan kepada umat Israel, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu bukan dilihat dari jumlahnya, bukan dilihat dari berapa besar jumlah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi persembahan yang berkenan di hati Tuhan itu keluar dari hati yang tergerak dan dilakukan dengan sukarela. Sekali lagi, persembahan yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan itu keluar dari hati yang tergerak dan dilakukan dengan sukarela dan penuh ketulusan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memberi bukan karena terpaksa. Saat kita memberi persembahan bukan karena berat hati. Tuhan itu tidak pernah melihat seberapa besar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu ketulusan hati kita, Tuhan yang paling tahu kesungguhan hati kita saat kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang memberikan persembahan ketika didorong oleh kasih yang tulus, ketika didorong karena kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita sudah mendapat upahnya. Biar setiap persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kiranya akan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan News HCC sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Shalom, halo jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabarnya semua?
Kami berharap Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap antusias di dalam Tuhan. Welcome home bersama saya Eci yang akan menyampaikan kegiatan gereja kita. So, stay tuned. Connect Group merupakan satu komunitas di mana kita dapat bersatu hati, tumbuh bersama, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam, bertempat di lokasi CG masing-masing. Dan bagi jemaat yang baru dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Buat kalian semua yang berjiwa muda, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Home Youth yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore, bertempat di gedung My Home lantai 2. Jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan ya. Tetap kuat di dalam doa. Untuk itu kami mengajak bagi jemaat sekalian, mari bergabung bersama kami dalam doa malam online setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube channel dan Facebook page Home Community Church. Diingatkan kembali bagi jemaat yang sudah mendaftar di event Home Couples bersama City Harvest Church, diadakan kembali pada tanggal 4 Agustus 2021. Berikut info selengkapnya. Untuk informasi tambahan, jemaat sekalian dapat melihat di sosial media HCC dan jangan lupa follow agar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak ketinggalan informasi seputar gereja kita. Demikianlah informasi penting yang dapat saya sampaikan. Saya Eci pamit undur diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semuanya. Ya, puji Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah secara online? Bapak Ibu sekalian, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Welcome home. Kasih Tuhan menjadi bagian bagi semua Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun saat ini kita ibadah secara online, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktunya untuk melayani Tuhan. Ada pemimpin puji-pujian, ada pemain musik, bahkan tim multimedia yang bekerja keras sehingga ibadah ini bisa terselenggara dengan baik. Itulah sebabnya mari kita berikan apresiasi buat setiap mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat setiap pengorbanan hamba-hamba Tuhan, semua tim musik, bahkan tim multimedia yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Itulah sebabnya kita bersama-sama menyambut gembala kita, Pastor Roni Rumambi. Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC yang ada di Palu, di Luwuk, di Morowali, di Palembang atau dimanapun sudah berada. Doa dan harapan saya semua kita sehat, diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan kita ada di bulan yang baru dalam keadaan yang baik. Kalau kita masih bisa beribadah hari ini, menghirup udara dengan sangat baik. Saya bersyukur sebab di masa yang sulit, di keadaan yang tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua. Bagi keluarga HCC yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, kami semua berdoa saudara cepat pulih, cepat kembali bisa beraktivitas bersama-sama dengan keluarga saudara. Dan saya menghimbau bagi keluarga HCC yang sedang mendengarkan khotbah hari ini, mungkin saudara sedang mengalami gejala atau saudara merasa bahwa kayaknya saya mesti isolasi mandiri di rumah, atau saudara sedang bingung gimana caranya, apa yang harus saya lakukan, apa vitamin dan obat-obatannya. Saudara jangan ragu untuk menghubungi kami
Kami telah membentuk tim, kami sudah bekerja sama juga dengan pihak dokter. Kami akan coba membantu saudara untuk menolong saudara melewati masa-masa yang sulit ini. Saudara, kita adalah keluarga, satu tubuh Kristus, satu rumah. Kalau satu sakit, yang lain akan menopangnya. Kalau yang satu lemah, yang lain akan menguatkannya. Yang kuat menopang, membantu yang lemah, karena kita keluarga. Sebagai gembala, saya mengucapkan banyak terima kasih, sangat banyak terima kasih untuk setiap jemaat keluarga ACC. Yang saya tahu ini masa-masa yang tidak baik, ini masa yang sukar dan sulit, tapi saudara tetap bisa menabur, memberi persembahan, membantu rekening diakonia, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih saudara, karena dengan setiap taburan saudara, maka kami gereja dapat membantu jemaat dengan paket-paket sembako bagi keluarga-keluarga jemaat kita yang sedang membutuhkan pertolongan di masa-masa yang sukar ini. Kami juga menyediakan paket kesehatan bagi mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, serta beberapa waktu yang lalu kami tim dari Home Kids telah mendatangi rumah-rumah jemaat. Setiap anak-anak Home Kids kami telah menyediakan kurang lebih 90-an paket untuk anak-anak supaya mereka senang, mereka happy ketemu dengan guru-guru sekolah minggu mereka dikunjungi. Semua itu dapat kami lakukan, dapat kami sediakan karena ada keluarga HCC yang terus dengan setia karena hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pelayanan ini, terus menabur bagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya apa yang saudara tabur tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara tabur itu benih yang terbaik, dan saya tahu benih yang terbaik itu akan bertumbuh dan kita akan tuai pada waktunya Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Semoga kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sehat, kami diberkati, kami menikmati banyak kemurahan dan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih kami punya kesempatan hari ini untuk menyembah Tuhan. Bahkan hari ini kami diberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan dan akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan hamba berdoa agar kebenaran hari ini menjamah hidup kami dimanapun kami berada, mengubahkan keadaan kami. Dan hamba berdoa selama firman Tuhan disampaikan, selama ibadah ini berlangsung, mujizat kesembuhan, pemulihan sedang bekerja menjamah hidup umat-Mu. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita masuk di bulan yang baru, tentunya dengan sebuah tema yang baru, masih dalam tema besar kita visi tahun ini, level up. Dan di bulan ini kita akan belajar mengenai level up skill, kemampuan, keterampilan yang kita miliki. Kenapa ini penting, saudara? Karena ini adalah hal yang kita alami dalam keseharian hidup kita, ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, mengelola keuangan, mengelola keluarga kita, mengelola karir saudara, mengelola pekerjaan saudara, bahkan buat anak-anak muda yang sedang kuliah dan sekolah hari ini, dibutuhkan skill di dalamnya. Nah, saya ingin kita semua belajar bersama-sama untuk mengalami level up dalam skill kita, karena saya percaya waktu kita mengalami level up dalam skill kita, akan ada sesuatu yang diubahkan dan ditambahkan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita buka firman Tuhan lebih dulu di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, agak panjang, tapi mari kita mau belajar sama-sama ayat ini tentang kisah 3 orang hamba. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ini perumpamaan tuan dan hamba. Kita adalah hamba, dia adalah tuan. Tuhan adalah tuan kita, mempercayakan hartanya, talentanya kepada saya dan saudara. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Sebab itu saudara, kita gak perlu iri dengan hidup orang lain. Wah, kenapa dia lebih banyak ya? Kenapa dia lebih sedikit? Gak perlu iri, karena masing-masing kita Tuhan tahu takarannya. Sebab itu kita gak perlu iri dengan berkat orang lain.
Kita nggak perlu iri dengan pencapaian mereka, karena masing-masing kita diberikan takaran sesuai dengan kemampuan kita dan kasih karunia Tuhan buat kita, saudara ya. Jadi nggak perlu pesimis dengan orang lain, beranggapan negatif dengan orang lain, berpikir negatif kenapa dia lebih banyak saya lebih sedikit, karena setiap kita punya porsinya masing-masing. Sebab itu jalani hidup ini dengan rasa syukur, gitu ya, rasa cukup. Terima kasih Tuhan buat 2, terima kasih buat 1, terima kasih buat 5 yang Tuhan berikan. Ya, lalu Alkitab melanjutkan lagi. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Perhatikan ayat ini. Ia menjalankan uang itu. Ia menjalankan uang itu. Dia mengelola uang itu. Dia mengerjakannya. Jadi dia nggak hanya diamkan, dia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Sesuatu yang dijalankan, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dikelola, pasti akan bertambah nilainya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Mereka punya naik 2 kali lipat, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Kenapa? Karena dijalankan. Kenapa? Karena dikelola, karena dikerjakan. Tetapi, nah ini, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia nggak bikin apa-apa dengan talenta itu. Mungkin dia pikir, alah cuma 1 bisa apa, kamu enak punya 5, kamu bagus punya 2, saya cuma punya 1. Berapa banyak di antara kita pesimis dengan apa yang kita miliki hari ini. Wah, mereka sih bisa kuliah, saya kan nggak bisa kuliah. Mereka sih modalnya banyak, saya kan nggak ada modal. Mereka sih lahir dari keluarga yang kaya, saya dari keluarga yang miskin. Wah, mereka sih bisa punya fasilitas yang banyak, koneksi yang hebat, saya kan nggak punya siapa-siapa. Saudara, bukan tentang siapa koneksi kita, berapa banyak talenta yang kita miliki, berapa banyak modal yang kita miliki. Bukan karena kita lahir di keluarga yang biasa-biasa, lalu kita nggak bisa berhasil. Masalahnya yang satu ini, hamba yang satu ini, dia tidak menjalankannya. Dia menyembunyikannya. Berbeda dengan hamba yang punya 5 dan 2 tadi. Dia menjalankannya, dia mengelolanya, dia mengerjakannya. Dia berbuat sesuatu dengan apa yang dia miliki. Sementara yang satu ini dia sembunyikan. Dia tidak lakukan apapun, dia tidak mengerjakan apapun, dia tidak mengelola apapun, dia sembunyikan, dia simpan saja. Dia tidak berbuat sesuatu. Saya berdoa jemaat Tuhan, berapapun yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini, jangan hanya disimpan. Ada talenta, ada kemampuan, ada potensi yang Tuhan berikan. Mungkin takarannya kecil, hanya 1, yang lain dikasih 2, yang lain dikasih 5, tapi jangan disimpan. Orang yang hamba yang satu ini, dia sembunyikan. Nah, Alkitab bilang lagi, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tahu saudara, pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu 5, 2, atau 1. Semuanya akan tetap dipertanggungjawabkan. Berapapun talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Seorang yang mengerjakan, mengelola, dan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada dia, dan mengalami sebuah progres dan peningkatan, maka ada pujian untuknya. Bahkan Tuhan katakan begini, saudaraku, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh 2 laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dengarkan baik-baik keluarga HCC. Waktu kita mengerjakan, mengelola, dan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, terlepas itu 2 atau 5, banyak atau sedikit, saudara, waktu kita setia pada perkara yang kecil, maka saudara akan lihat Tuhan akan buka pintu untuk perkara yang jauh lebih besar. Tuhan akan memberikan saudara jabatan yang jauh lebih tinggi. Tuhan akan percayakan omset yang jauh lebih besar. Tuhan akan percayakan toko yang jauh lebih besar. Tuhan akan buka banyak kesempatan yang lebih besar waktu kita bisa dipercaya mengelola, menjalankan, mengerjakan yang kecil yang Tuhan berikan hari ini. Seringkali kita berpikir bahwa harus besar dong Tuhan supaya jauh lebih besar. Itu pemikiran kita, tapi Tuhan berpikir berbeda dengan kita. Maukah saudara setia pada perkara yang kecil dulu? Maka saudara mengerjakan hal yang kecil dulu, maka saudara menjalankan yang kecil dulu, maka saudara dengan setia mengelola omset yang masih sedikit dulu. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal yang kecil. Langkah yang ke-1000 sudah dimulai pada langkah yang pertama. Kita akan bisa mencapai langkah yang ke-1000 kalau kita nggak pernah mulai dari langkah yang pertama. Semua orang yang punya bisnis besar, hidup yang sukses, yang luar biasa hari ini pasti dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Maka kedua hamba yang setia, yang baik ini, mereka memperoleh berkat yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka setia pada perkara yang kecil. Doa saya, harapan saya setiap kita, dengan skill, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan hari ini, kita mau setia mengerjakannya. Lalu firman Tuhan bilang gini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini, perhatikan saudara, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan pemalas. Jahat dan pemalas. Udah double, jahat dan pemalas. Jadi waktu saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara tidak mengelolanya dengan baik, saudara nggak menjalankannya dengan baik, maka Tuhan bilang, kita jahat dan pemalas. Karena kita nggak mengelola, menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya mereka sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Wah, kayaknya kok nggak fair ya. Masa yang 1 ini udah nggak berkembang, cuma 1 aja terus diambil malah dikasih sama yang punya 10 itu. Bukankah ini seringkali jadi pertanyaan kita? Kok dia tambah kaya sih? Kok dia tambah sukses sih? Kok dia tambah luar biasa sih? Kalau udah banyak loh dia. Karena dia setia pada perkara yang kecil. Saudara hanya punya sedikit, saudara pesimis, tidak mengerjakannya, tidak menjalankannya, dan saudara akan kehilangan segala-galanya. Maka firman Tuhan bilang gini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita malas, kita nggak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kita nggak setia pada perkara kecil, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dari sini kita belajar, saudara, ya, bahwa setiap kita telah dipercaya oleh Tuhan talenta. Saya nggak tahu berapa talenta saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari lihat apa yang saudara miliki hari ini, nggak perlu lihat apa yang orang lain punya. Mari syukuri apa yang saudara miliki hari ini, nggak perlu iri dengan apa yang orang lain punya. Dan apa yang kita miliki hari ini, itu harus kita kerjakan. Harus kita kelola. Harus kita jalankan. Dan menjadi tanggung jawab kita saat ini. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan percayakan akan kita pertanggungjawabkan. Hidup kita nggak hanya berakhir waktu kita tutup mata, putus nafas, dikubur, selesai. Tidak, akan ada pertanggungjawabannya.
Sebab itu saudara, ada di antara saudara yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola keluarga. Saudara sebagai seorang papa, sebagai seorang mama, sebagai istri, sebagai suami, itu talenta yang Tuhan berikan kepada saudara yang sudah berkeluarga hari ini. Itulah talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tanggung jawab menjadi suami, menjadi istri, menjadi papa dan mama bagi anak-anak saudara. Ada saudara yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola bisnis atau usaha saudara. Baik itu usaha di rumah mungkin, masih jualan di rumah, mulai berjualan online mungkin. Ada yang punya toko atau mungkin sudah punya perusahaan hari ini. Apapun itu talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Seperti kepada 3 hamba itu. Ada mungkin tokonya masih kecil, ada yang tokonya udah besar. Ada usaha online-nya yang masih omsetnya sedikit, ada yang omsetnya sudah besar. Udah masing-masing punya talenta yang berbeda. Ada saudara yang bekerja di kantor dengan jabatan yang ada saat ini. Mungkin itu office boy, mungkin itu staff, mungkin itu marketing, mungkin saudara manajer, atau mungkin saudara direktur utama. Itulah talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Anak-anak muda hari ini, sekolahmu, kuliahmu, itulah talenta yang Tuhan percayakan kepada kalian semua, anak-anak muda. Bahkan kita juga hari ini para volunteers, para pelayan, para pastor, pendeta di gereja ini, termasuk saya, kita dipercaya juga oleh Tuhan talenta saat ini, tanggung jawab yang kita sedang kerjakan hari ini. Di atas semuanya itu Tuhan sebagai pemilik hidup kita dan yang mempercayakan semua itu kepada kita akan mengadakan perhitungan dengan kita di ayat 19 saudara. Karena Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Sebab itu keluarga ACC, kita harus bisa menjalankan, mengerjakan, dan mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita harus menjalankan, mengerjakan, mengembangkan keluarga yang Tuhan percayakan, bisnis yang Tuhan percayakan, usaha yang Tuhan percayakan, karir, jabatan dalam pekerjaan, sekolah dan kuliah, bahkan pelayanan yang ada hari ini. Kita harus bisa menjalankan, mengerjakan, dan mengembangkannya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 harusnya jadi 2, bukan disimpan. Di dalam ayat 16 dikatakan, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dia menjalankannya. Kata kuncinya di sini adalah menjalankan, yaitu mengerjakan dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab itu keluarga HCC, untuk bisa menjalankan, mengerjakan dan mengembangkan dengan berhasil talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah dibutuhkan sebuah skill. Ya, apa itu skill? Skill adalah keterampilan, kemampuan atau keahlian yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita. Sebab itu saya berdoa lewat tema bulan ini, kita bisa mengalami level up dalam skill kita. Kemampuan, keterampilan, dan keahlian kita untuk bisa menjalankan, mengerjakan, dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, seringkali ini fakta yang kita sering dapati dan dipertanyakan di hidup kita sehari-hari. Ada orang yang bilang begini, wah kita ini kerja di tempat yang sama ya, jabatannya juga sama, pekerjaan bobotnya sama. Tapi kenapa ya, dia kok cepat sekali dapat promosi? Kok dia cepat sekali naik gaji? Kok bonusnya banyak ya? Bahkan kita yang dalam bisnis juga sering bertanya gini, kenapa ya usahanya lebih maju? Kenapa bisnisnya lebih maju? Padahal kita mulai sama-sama ya. Modal kita sama, bahkan jenis usaha kita juga sama. Ada juga orang yang suka bertanya begini, kenapa keluarganya lebih bahagia? Padahal kita bertumbuh sama-sama, begitu kita satu gereja, usia pernikahan kita juga sama. Tapi kenapa ya, kok dia kelihatan lebih baik, lebih bahagia? Ada orang bilang begini, kami ini sama-sama bertumbuh dari kecil, sekolah minggu sama-sama, di gereja sama-sama, bertumbuh sama-sama jadi dewasa, bahkan kuliah juga sama-sama. Tapi kenapa hidup dia kayaknya lebih baik dari saya? Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, membanding-bandingkan hidup kita. Kenapa dia begini, kenapa dia begini, kenapa saya seperti ini? Sehingga seringkali kita menjadi iri hati,
kita menjadi pesimis, kehilangan optimisme di hidup kita, karena kita terlalu sering membandingkan semuanya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Saudara, kalau kita kembali kepada ayat yang udah kita baca tadi ya, ayat yang udah kita baca tadi, kata kuncinya adalah bila kita ingin mengalami sebuah perubahan yang signifikan di hidup kita, mengalami level up di hidup kita, kita nggak perlu iri dengan orang, pesimis dengan keadaan hidup kita hari ini. Mari kita mulai lihat, kata kuncinya dalam kisah yang udah kita baca tadi, perumpamaan tadi, adalah menjalankan. Untuk dapat menjalankan semuanya itu, tadi saya bilang, kita perlu yang namanya skill, keterampilan, keahlian, dan kemampuan kita. Sampai itu menjalankan, kata kunci itu menjalankan. Sudahkah kita menjalankan semua dengan baik? Sudahkah kita mengerjakan dengan baik dan mengembangkannya dengan baik? Sampai itu kita perlu untuk skill kita ditambahkan, di level up. Saya suka dengan perkataan dari seorang tokoh dunia namanya Albert Einstein. Dia bilang gini, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, ya, tapi menggunakan cara-cara yang sama. Wah, dia berharap bahwa bisnisnya akan lebih berhasil, lebih baik. Dia berharap karirnya mengalami progres. Dia berharap keluarganya akan jauh lebih bahagia. Dia berharap semuanya akan jauh lebih hebat. Tapi dia masih melakukan cara-cara yang sama. Cara kerjanya masih sama, cara dia mengelola bisnisnya masih sama, cara dia mengelola keluarganya masih sama saja. Nggak ada yang berubah dengan caranya dia, skillnya nggak ada yang berubah, saudara. Cara dia menjalankan, mengelola dan mengerjakannya tetap sama, tapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau dia berdoa, pokoknya semuanya harus berbeda. Nggak bisa, saudara. Kalau saya ingin hasil yang berbeda, saudara perlu juga mengerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, mari saya mau saudara lihat gambar ini. Saudara lihat gambar ini. Oke. Nah, ini gambar orang sedang menebang pohon. Ya, jadi saya mau cerita sebuah kisah. Sebuah kisah, ada dua orang penebang pohon. Ya, dua-duanya sama-sama punya pengalaman yang baik. Mereka dua taruhan. Si A ngomong gini, ayo kita taruhan yuk. Siapa yang paling banyak menebang pohon dalam 8 jam kerja sehari, mulai jam 8 pagi. Kita akan mulai tebang pohon. Dia bilang sama si B, kita taruhan ya, siapa yang menebang batang pohon paling banyak. Lalu si B menyanggupinya, oke, kita mulai jam 8 pagi besok. Dan mereka udah siap dengan kapaknya, saudara. Udah siap, dan jam 8 teng mereka mulai kerja. Penebang A, dia menebang dengan sekuat tenaga tanpa henti. Wah, dia tebang terus. Waktu dia lelah, dia minum, dia tebang lagi. Dia lelah, dia berhenti sebentar, dia minum lagi, dan dia terus tebang. Lalu dia kaget lihat penebang si B. Penebang si B, 1 jam dia bekerja menebang, setelah itu dia berhenti sejenak, sambil istirahat, dia ambil batu asa, dan dia asah kembali kapaknya. Setelah selesai mengasah, dia sudah cukup istirahat, dia kerja lagi. Si A bingung, kenapa mesti diasah? Itu buang-buang waktu. Kita mesti cepat kerjanya, saudara. Dan mereka mengerjakan sampai sore, 8 jam kerja. Begitu selesai, si B kaget. Kenapa setelah dihitung, antara si A dan si B hasilnya beda. Jumlah batang pohon yang ditebang si B lebih banyak daripada si A. Padahal si A berpikir, saya udah menebang terus nih. Si B kan banyak berhenti, asa lagi, tebang lagi, asa lagi, tebang lagi, saudara. Si A bingung, kenapa bisa? Kenapa hasilnya bisa berbeda? Padahal mereka berdua bekerja di tempat yang sama dengan jumlah waktu yang sama. Kenapa, saudara, hasilnya berbeda? Ini jawabannya. Karena si B menggunakan kapak yang sering diasah atau sering dipertajam. Sehingga waktu kapaknya lebih tajam, maka dia tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar untuk
menebang pohon itu. Dan tentunya karena tajam, maka akan lebih cepat dia tebang setiap batang-batang pohon. Sementara si A, karena dia tidak mengasah kapaknya, maka semakin lama dia gunakan kapak itu, maka ujungnya akan mulai tumpul. Nah, waktu tumpul, saudara, dia membutuhkan tenaga yang jauh lebih banyak, dan dia hasilnya pun tidak akan terlalu maksimal. Kenapa? Karena tumpul. Sementara si B, dia akan lebih cepat tebang. Kenapa? Karena terus diasah, terus dipertajam, dan tenaganya tidak terlalu banyak dia gunakan sehingga dia lebih maksimal, maka hasilnya berbeda. Bukankah ini yang sering terjadi dalam dunia nyata, keseharian hidup yang kita jalani? Kenapa si A berbeda sama saya hasilnya? Kenapa bisnis dia berbeda dengan saya? Kenapa karir dia berbeda dengan saya? Kenapa nilai kuliah dia berbeda dengan saya? Kenapa hasilnya berbeda? Yang membedakan penebang A dan penebang B adalah karena skill yang berbeda. Ada skill, ada keterampilan, kemampuan yang ditambahkan, di-upgrade, di-level up. Si A bekerja seperti biasanya saja, tapi si B tidak. Dia punya cara yang berbeda. Skillnya ditambahkan, dia level up skillnya. Nggak hanya sekedar bekerja, dia harus bekerja dengan hikmat. Nah, itulah kita perlu mengupgrade skill kita. Kita perlu mengalami level up dalam skill kita. Hari ini, saudaraku, keluarga HCC, bagaimana saudara mengelola, mengerjakan, dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara hari ini? Keluargamu, bisnismu, karirmu, pelayananmu, sekolah dan kuliahmu hari ini. Bagaimana caranya, saudara? Apakah saudara akan melakukan cara yang sama terus seperti penebang A tadi? Atau saudara seperti penebang B? Dia akan mulai asah, pertajam lagi, kerja lagi, asah, pertajam lagi, dan kerja lagi. Mari level up skill saudara. Cara kita mengelola keluarga, menjadi suami, istri, dan menjadi orang tua, biasanya kita wariskan dari apa yang kita lihat, yang kita tonton di masa hidup kita yang sebelumnya. Cara saya menjadi suami tentunya jadi seorang papa, banyak dulu saya lihat dari bagaimana papa saya jadi seorang suami, dan dia jadi seorang papa buat saya. Demikian juga dengan kita semua. Rata-rata kita akan mewarisi apa yang kita tonton di masa lalu hidup kita. Dan tahukah saudara bahwa cara kita dibesarkan di masa lalu sebagai seorang anak tentunya berbeda dengan generasi hari ini. Saya nggak bisa menerapkan semua hal yang orang tua saya lakukan kepada saya hari ini untuk Harvest dan Given, karena mereka ada di dunia yang berbeda, ada di generasi yang berbeda. Generasi saya, kita dulu kalau mau telepon mesti ke wartel, gitu ya. Waktu nelpon gitu ya, wah lihat angkanya bergerak dengan sangat cepat, waduh nih duitnya tambah banyak nih. Mau kirim uang masih pakai wesel, gitu ya. Mau memberitakan kabar pakai surat. Dulu kalau ada kabar mendadak orang tua meninggal atau apa, telegram yang dihitung dari setiap, saya lupa ya, kata atau huruf ya. Itu makin banyak, ya makin besar biayanya. Hari ini anak-anak saya, anak-anak kita semua ada di generasi yang berbeda. Tentunya cara kita sebagai orang tua membesarkan mereka, mengelola kehidupan mereka hari ini berbeda. Harus ada skill yang kita tambahkan, kita ubahkan. Jadi seorang suami dan istri hari ini juga kita ada di generasi yang berbeda dari generasi orang tua kita dulu. Ada hal yang baik yang masih kita bisa terapkan hari ini, tapi ada yang udah gak relevan lagi. Sebab itu di rumah ini, di gereja ini, kita ada home couple setiap bulan. Untuk apa? Kita belajar sama-sama. Diasah terus, dipertajam terus. Skill kita, kemampuan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, terus dipertajam, di level up. Karena saya sendiri perlu masih banyak belajar, karena saya tahu untuk jadi seorang suami, jadi seorang istri, jadi orang tua, itu pelajaran seumur hidup. Cara kita mengelola keluarga itu harus kita ubah juga.
Apalagi cara kita berbisnis hari ini, saudara. Oh, kita ada di generasi yang berbeda hari ini. Kita ada generasi yang berbeda. Generasi yang ada di sekeliling kita hari ini orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa. Kita masuk di era digital hari ini, semua serba canggih. Kita ada di era 4.0. Saudara yang berbisnis, yang bekerja, yang berkarir, hari ini begitu mudah untuk belajar sesuatu secara digital. Semua dapat dijangkau dengan sangat mudah, saudara. Dan apabila saudara tidak mau mengubah cara saudara berbisnis, cara saudara mengelola toko saudara, cara saudara mengelola karyawan saudara, cara saudara mengelola keuangan perusahaan saudara, cara saudara mengelola karir saudara, saudara tidak mau diasah lagi, nggak mau dipertajam lagi, saudara nggak mau upgrade skill saudara, nggak mau level up skill saudara, saudara akan tertinggal, saudara akan tertinggal. Terutama saya mau bicara kepada keluarga ACC yang ada di kota Palu, Luwuk, dan sekitarnya. Hari ini daerah kita Sulawesi Tengah jadi punya industri yang besar, di mana orang-orang dari luar Sulawesi Tengah akan menyerbu masuk. Mereka akan bekerja di perusahaan-perusahaan besar itu, mereka akan mulai buka usaha berinvestasi. Saya mengajak saudara yang ada di kota ini, yang ada di kota Palu, di Luwuk, di Sulawesi Tengah, mari saudara, kita harus mengubah cara kita bekerja, upgrade potensi yang kita miliki, usaha kita. Kita harus banyak belajar untuk hal tersebut, sehingga kita akan melihat hasilnya akan berbeda, saudara. Hari-hari juga teman-teman mahasiswa, ada yang masih sekolah. Ayo hari ini kita ada di era yang berbeda. Upgrade cara kita belajar, waktu kita mau mulai berubah, maka hasilnya pun pasti berubah. Sebab itu saya akan kunci dengan hal ini. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Supaya kita mengalami level up dalam skill kita. Yang pertama, jangan pernah berhenti. Berhenti apa? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Dunia akan terus mengalami perubahan. Kita terus perlu belajar. Maka saya tahu keterbatasan dan kemampuan saya untuk mulai menjadi seorang gembala di gereja ini 3 tahun yang lalu Tuhan percayakan. Maka saya memutuskan di awal-awal gereja ini berdiri, kita terus belajar. Saya pribadi belajar. Saya mesti ke ICC Bandung. Saya bawa tim ke sana belajar. Kita ke City Harvest Singapura. Kami ikut kelas-kelas RLA di GPCC. Kami kunjungi gereja Abalov. Duduk bersama dengan mereka, belajar. Bahkan waktu sudah online, kami terus belajar, terus belajar. Karena di dalam pelayanan pun banyak perubahan sedang terjadi. Dan kita bersyukur, kita terus bisa update hal-hal yang baru. Kenapa? Karena belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar, karena dia sudah merasa puas dengan hidupnya dia. Ya udah stuck. Kalau hari ini bisnis sudah telah berkembang dengan baik, jangan puas dengan hal tersebut, terus belajar. Lihat jenis bisnis yang sama di kota lain, lihat apa yang mereka lakukan di masa ini, dan coba saudara modifikasikan yang relevan untuk saudara kembangkan di kota Palu atau di Luwuk misalnya. Terus belajar, semua terbuka hari ini, hanya di tangan kita di handphone, kita klik, buka semua informasi yang ada. Kita bisa belajar banyak hal. Jangan pernah berhenti untuk bangkit saat gagal. Kita bisa gagal, dan banyak dari kita pasti pernah gagal. Tapi masalahnya bukan seberapa besar kegagalan saudara, tapi mau gak kita bangkit lagi waktu kita gagal. Kebanyakan kita bukan karena terlalu besar kegagalannya, tapi kita berhenti untuk bangkit. Saudara, semua orang pernah gagal. Kalau saudara mau tanya, baca autobiografi orang-orang sukses, tidak ada di hidup mereka yang semuanya baik-baik saja. Mereka pernah mengalami sejarah kegagalan di hidup mereka. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari juga, mereka pernah gagal. Tapi mereka gak pernah berhenti di situ. Mereka bangkit lagi. Hari ini mungkin bisnis online lu pernah gagal. Ayo bangkit lagi. Mungkin usaha rumahan lu pernah gagal, ditipu orang. Asetmu diambil, dicuri orang, keuntunganmu dibawa lari. Ayo bangkit lagi. Mungkin saya pernah merasa
di masa-masa kekelaman, selalu ditipu, kehilangan semuanya. Ayo saya mengingkari saudara bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Jangan pernah berhenti maju saudara. Saat semua orang mundur, wah udahlah nggak ada harapan. Wah kerja di sini itu percuma, karirmu nggak akan pernah bisa maju, nggak ada progresnya. Wah usaha di sini nggak bisa berkembang, ini kota kecil, wah pasti akan mentok lah udah sampai di sini. Hei, waktu orang-orang mundur, jangan pernah berhenti, saudara terus maju, terus maju. Suara terbanyak nggak selamanya sebuah kebenaran. No. Suara terbanyak nggak semua kebenaran. Kalau semua orang bilang gini, wah di sini nolah, nggak ada harapan lah, saudara. Suara terbanyak nggak selamanya kebenaran. Terkadang saudara butuh untuk tutup telinga dari perkataan orang sering saudara dan membukanya kepada Tuhan, untuk Tuhan menuntun dan berhikmat kepada saudara. Suara terbanyak nggak selamanya sebuah kebenaran. Di saat jangan pernah berhenti saudara untuk mencoba hal yang baru. Kadang-kadang mencoba hal yang baru sebuah tantangan buat kita. Berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Kalau gagal, ayo coba aja. Mungkin gagal, tapi coba lagi. Mendingan saudara mencoba dan gagal daripada saudara tidak pernah mencoba sama sekali. Dan saya bilang, aduh seandainya dulu ya saya coba ya, seandainya dulu ya saya mulai ya. Karena kita nggak pernah mencoba, kita takut untuk gagal. Nggak apa-apa gagal, tapi jangan pernah berhenti untuk bangkit. Ayo coba hal yang baru. Ini yang saya bilang kepada saudara semua. Sesuatu yang didiamkan itu akan rusak dengan sendirinya. Kalau saya mendiamkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, seperti hamba yang 1 talenta tadi, didiamkan aja. Gagal ya udahlah, berhenti. Ya udah mundur aja, semua orang mundur. Saya nggak berani coba yang baru. Diam, nggak mau belajar, didiamkan aja. Saudara, sesuatu yang didiamkan akan rusak dengan sendirinya. Rumah sebagus apapun, diamkan aja, jangan buat apapun. Biarkan rumah itu kosong, diamkan aja. Saudara lihat akan rusak dengan sendirinya. Waktu keluarga, sudah diamkan gitu aja. Tanpa saudara sebagai seorang suami, istri, orang tua, tidak mau mengupgrade skill saudara, level up skill saudara. Saudara nggak mau mengubah cara saudara mengelola toko, bisnis, usaha, karir saudara. Saudara lihat ya, yang saudara diamkan saja, dia akan tetap ada di level itu, dan mungkin akan lebih turun dan rusak dengan sendirinya. Jangan didiamkan saja, ayo belajar. Ayo belajar, jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk melevel up skill kita? Bangun komunitas yang sehat. Bangun komunitas yang sehat. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan nilai hidup kita. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan nilai hidup kita. Dan nilai hidup kita itulah akan menentukan bagaimana jalan kita. Contohnya, air mineral ini, merek Aqua. Gak apa-apa ya, sebut merek ya. Kalau saudara beli di warung, harganya akan sangat berbeda waktu saudara beli di sebuah restoran. Berbeda lagi kalau saudara beli pas ada di pesawat. Harganya pasti berbeda. Padahal botolnya sama, mereknya sama, isinya sama. Kan kalau beli di pesawat dengan harga yang lebih mahal, nggak mungkin rasanya ada rasa apel. Oh khusus ya air mineral di pesawat karena harganya mahal, ada rasa nih. Mau rasa apa? Apel, rasa jeruk, nggak ada. Rasanya sama, botolnya sama, mereknya sama. Tapi berbeda karena apa? Di warung, di restoran, dengan di hotel, bahkan di pesawat, harganya berbeda. Nilainya berubah di mana tempat dia dijual. Nilai hidup saudara akan dipengaruhi dengan siapa saudara bergaul. Berkumpul dengan orang-orang pemalas, saudara akan jadi malas. Berkumpul dengan orang yang pesimis, selalu melihat hidup dari sisi yang negatif terus, percayalah, saudara akan jadi orang yang pesimis dan selalu negatif. Saudara berkumpul dengan orang yang hanya mempersoalkan hidup orang lain, yang hanya membandingkan hidup orang lain, yang hanya melihat hal negatif dari diri orang lain, nggak pernah bisa melihat hal yang positif dari diri orang lain. Perhatikan ya, ucapan saudara, cara berpikir saudara, pola hidup saudara akan sama dengan mereka. Saya nggak melarang saudara bergaul dengan semua orang. Bergaullah dengan banyak orang. Bertemanlah dengan banyak orang. Tapi perhatikan seberapa banyak waktu yang saudara berikan untuk mereka. Sebaiknya waktu-waktu yang berharga, waktu yang lebih banyak, berikanlah untuk saudara duduk bersama dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang bersemangat, yang selalu lihat hidup ini dengan cara pandang yang berbeda, selalu bersemangat dengan hidup ini, selalu menyampaikan berita-berita yang baik.
selalu memberikan peluang-peluang yang baik, selalu memberikan hal-hal yang positif, selalu membicarakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kita harus lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih giat melayani Tuhan. Karena komunitas akan menentukan nilai hidup saudara. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tadi, jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk bangkit, untuk maju, dan jangan pernah berhenti untuk mencoba hal yang baru. Bangun komunitas yang sehat, dan yang ketiga, evaluasi. Kenapa kita perlu mengevaluasi diri? Karena dengan evaluasi, kita jadi tahu diri dan mau mengintrospeksi diri. Waktu kita mengevaluasi, kita tahu diri nih. Wah, kayaknya kurang nih. Ada yang perlu saya ubah, saya perlu tambahkan. Kita akhirnya mau mengintrospeksi diri kita. Apa yang kurang? Apa yang perlu saya ubah? Kan kita kalau mau keluar rumah tuh kan pasti kan mesti lihat di cermin dulu kan. Wah, apa yang kurang nih? Apalagi kalau perempuan kan, ibu-ibu paling lama biasanya di cermin. Ini udah simetris enggak? Ini warnanya udah oke enggak gitu ya. Kalau foto kan biasanya udah habis foto, tunggu lihat dong fotonya, jangan lu di-upload ya. Wah, gemukan nih. Wah, tangannya begini nih. Wah, karena apa? Karena dengan evaluasi kita jadi tahu diri. Kita jadi bisa introspeksi diri, dan dengan evaluasi kita jadi tahu batas diri kita. Kita jadi tahu menilai, oh sudah sampai di sini level hidup kita. Oh perlu ditambahkan. Oh ini perlu diperbaiki, ini perlu diubahkan. Sebab itu, mari keluarga ACC, biarlah apa yang saya sampaikan hari ini tentang level up skill ini dapat menolong kita untuk terus berubah. Sebagai seorang suami, seorang istri, orang tua, kita businessman, pekerja, mahasiswa, anak-anak sekolah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ayo, level up skill kita. Mari ayo mau berubah. Jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk bangkit lagi, untuk terus maju, dan mencoba hal yang baru. Dan mari mulai bangun komunitas yang sehat, dan sering-seringlah mengevaluasi diri. Karena saya tahu dengan mengevaluasi, kita akan berubah menjadi lebih baik. Kami di gereja ini, setiap hari Selasa pagi, kami harus mengevaluasi pelayanan kami dari seminggu yang kemarin. Kami harus lihat apa yang kurang, apa yang perlu kita tambahkan, kita ubahkan. Itu kita terus lakukan. Dan saya melihat ada hasil yang baik. Dengan mengevaluasi, kita akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan berkati semua keluarga ACC yang ada di rumah semuanya, tetap sehat. Mari siapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan anggur dan roti perjamuan saudara, dan dengar baik-baik saudara. Percaya ada mujizat di dalamnya. Percaya ada kesembuhan di dalamnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semua untuk mengalami level up di dalam skill kita, dalam kemampuan kita menghadapi badai yang berat ini. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya percaya kita bisa karena Tuhan dan Roh Kudus yang mampukan kita. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang ada di rumah, mari siapkan perjamuan kudus saudara, roti dan anggur saudara, dan kita akan buka hati kita bersama. Dan bagi saudara yang sedang sakit di rumah, sudah harus percaya ada mujizat, ada kesembuhan dalam perjamuan kudus. Ini tubuh dan darah Yesus. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kami berdoa bagi saudara yang ada di rumah secara khusus, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang mengalami sakit hari ini. Percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada COVID yang sedang menyerang tubuh saudara. Percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Mari biar firman yang kita dengar hari ini menguatkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada segalanya. Amin. Mari pegang di tangan kanan saudara roti, dan di tangan kiri anggur perjamuan saudara. Dan sebelum kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita bersama dengan semua orang kudus yang ada di muka bumi ini mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari angkat roti tinggi melebihi kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan yang datang untuk kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada mana waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh karena bilur-bilurnya sakit kita sembuh. Yesus bilang di kayu salib, sudah selesai. Semua sakit kita telah dia tanggung di kayu salib. Dan hari ini saudara, percaya waktu kau terima darah Yesus, ada mujizat di dalamnya, ada kesembuhan di dalamnya. Di saat tangan kanan sudah mengangkat anggur perjamuan ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Atau bila kau punya pergumulan masalah hari ini, taruh tangan kiri di dadamu. Percaya ada mujizat, percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas menjamah hidupmu. Dimanapun saudara berada, Dia Allah omnipresence, Dia bisa hadir. Dia hadir di tempat ini, Dia hadir di rumahmu, Dia ada di dekat hidupmu saat ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimengertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang akan kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman. Oh Rabba Shikara Bahara Barala Barala Huriana Nana Baraha Barana La Barana Baralaba Kiriana Barana La Barabaharaba Kirana Baralaba Sharana La Barana Lama Jesus. Kami bersyukur. Mari saudara yang di rumah, mari bersyukur untuk mujizat. Mari bersyukur kau sembuh. Mari bersyukur ada mujizat terjadi. Mari bersyukur bahwa Tuhan sedang menjamah hidupmu. Dia menjamah engkau dan keluargamu. Dia sembuhkan sakitmu. Dia hancurkan setiap virus, bakteri apapun. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Mari yang di rumah, sembah Tuhan. Jangan berdiam diri. Mari sembah Yesus. Alami hadirat Tuhan. Alami hadirat Tuhan. Biar hadiratnya menjamah hidupmu. Hadiratnya mengubahkan keadaanmu hari ini. Ada kesembuhan. Ada mujizat. Di dalam nama Yesus. Kira barala bara barala bara. Kira barala bara barala 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 barala. Kiri dia barala 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 barala. Rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja saat ini. Rasakan Dia sedang mengalir, menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Kuasa kesembuhan sedang mengalir. Kuasa mujizat sedang mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya, kami terima kesembuhan, kami percaya, kami terima pemulihan, kami percaya, kami terima mujizat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami, mau berdoa secara khusus bagi saudara yang sedang isolasi mandiri di rumah, di kamarmu. Kau yang secara khusus sedang mengalami gejala COVID.
Kami hamba-hamba Tuhan dari tempat ini mengangkat tangan kami dan berdoa bagi saudara. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu. Oh Rabba Shikara Bahara 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 Korala Bahara 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 Oh Rada Bahara 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 Oh Rabahara Bahara 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 Oh Rabana Bahara 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 Bahara. Kami mengangkat tangan kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami berdoa khusus buat bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. COVID-mu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Virus dihancurkan dalam nama Yesus. Kuperintahkan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Suhu tubuhmu normal. Oksigen dalam darahmu normal. Semua normal dalam nama Yesus. Penciuman yang hilang normal kembali dalam nama Yesus. Semua baik. Tekanan darah normal dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Tidak ada yang sesak napas dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus pagari. Pagari kuasa darah Yesus pagari mereka. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Percaya ada mujizat, percaya ada mujizat, dan terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa, berikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan dalam hati mereka dalam nama Yesus. Ada penghiburan dari Tuhan, dari Roh Kudus yang menguatkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bila ada jemaat di rumah hari ini kentos dalam pergumulan yang berat, pergumulan dalam ekonomimu, usaha bisnismu, dalam hubungan di tengah-tengah keluargamu, pergumulan dengan suami dan istrimu, atau apapun yang sedang jadi beban beratmu hari ini, mari angkat tanganmu. Kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan berdoa bagi saudara. Koraba syarala baba. Percaya engkau sanggup melewati badai ini. Percaya engkau sanggup karena Tuhan Yesus sanggup. Percaya engkau tidak sendiri karena Roh Kudus bersama dengan hidupmu. Engkau dan keluargamu tidak pernah sendiri menghadapi ini semua. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Dia menopang hidupmu. Dia pegang tangan kananmu. Dia kuatkan engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Ada mujizat yang terjadi. Ada pintu-pintu yang terbuka. Ada jalan-jalan yang terbuka. Oh, berkat dicurahkan dalam nama Yesus. Bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, toko mereka, jualan mereka, karir mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati sekolah anak-anak, kuliah Tuhan. Oh, kami tahu ini tidak mudah Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Roh Kudus bangkitkan iman dan pengharapan umat-Mu yang saat ini mereka terpuruk dan lemah. Berdoa Roh Kudus kuatkan. Saat ini Roh Kudus jamah, kuatkan, kuatkan, kuatkan. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Kuatkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau selama 7 bulan di tahun ini Tuhan pelihara kami. Dan kami ada di bulan yang baru Tuhan. Kami bersyukur dan percaya Tuhan yang sama yang sudah menyertai kami. Di padang gurun sekalipun kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan yang lebih dahsyat. Diberkati sepanjang bulan ini. Kami sehat, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kuasa dari Yesus pagari hidup kami semua. Kami dicukupkan, kami diberkati. Bahkan hidup kami menjadi berkat. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang terus bisa menabur, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Bahkan mereka bisa menabur di diakonia, sehingga kami gereja bisa menabur kembali, bisa membantu jemaat yang kesulitan. Kami bisa menolong mereka yang sedang isolasi mandiri. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih berkat yang ditabur. Aku percaya enggak sia-sia Tuhan setiap benih berkat mereka. Aku berdoa jemaat menuai berlipat kali ganda Tuhan. Menuai lumbung-lumbung mereka menuai. Mereka akan melihat mujizat, mengalami mujizat. Bahkan yang tidak pernah mereka pikirkan timbul di hati mereka, Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di tempat kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami dan terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati setiap tangan yang diangkat saat ini.
tangan-Mu, tangan berkat-Nya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu. Tuhan Yesus, buat Engkau berhasil, sukses diberkati, Engkau dan keluarga-Mu bahagia, dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak hanya diberkati, bahkan hidupmu menjadi berkat. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami percaya Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku terima kasih Tuhan. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Shalom. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu, nyatakan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah